kalau kau nggak pengen kecewa ya jangan Terlalu berhubungan sama orang itu. Itu Gitu, termasuk orang bucin itu. nggak? Yang sekarang ini ya dia. Bukan Bucin bucin lagi tuh. sih, itu pulol sih. Hah? Apa? Itu bukan bucin lagi, itu pulol, bucin tolol. Gimana? Anda tidak keterima kedokteran nangisnya paling seminggu gitu ya, 2 hari 3 hari sampai seminggu gitu. Tapi kalau masuk kedokteran nangisnya 6 tahun. Jangan salah, kedokteran tidak seindah itu. Kejam ya dia. Mungkin berapa ya, 1 atau 2 bulan yang lalu tuh sempat ada beberapa kasus bahwa masuk kampus di fakultas kedokteran tuh kan ya tergolongnya effortnya luar biasa, bukan hanya dari sisi finansial tapi juga yang lainnya juga. Makanya ada beberapa kampus yang kemarin sempat diberitakan tuh ada yang sampai nyogok, sampai itu dan lain sebagainya. Sebenarnya seberat apa sih kayak orang masuk kedokteran tuh kayak gimana sih? Iya sih teman-teman. Gimana? Anda tidak keterima kedokteran nangisnya paling seminggu gitu ya, 2 hari 3 hari sampai seminggu gitu. Tapi kalau masuk kedokteran nangisnya 6 tahun. Jangan salah, kedokteran tidak seindah itu. Kejam ya dia. Tapi bener sih, bener. Waktu ujian masuk yang kayak SBM itu, wah belajarnya kan mati-matian kan. Soalnya kan biasanya passing grade-nya tinggi tuh. Belajarnya mati-matian. Begitu keterima ospek lalala kok terus masuk. Lah kok ngerasain ujiannya tiap hari. Jadi kayak misalkan nih, seminggu itu ya ada lab 2, ya ada lab 2 sampai 3 ya. Ujiannya itu pretest, satu lab tuh ya ada pretest, posttest sama responsi. Berarti satu lab ada 3. Berarti apa kalau labnya ada 3? 6 ujian. 9 ujian. 9 kali tes. 9 kali ujian. Belum lagi kalau ujian blok, belum lagi kalau OSCE. OSCE itu kan langsung di depan dokternya, langsung ya praktek langsung di depan dokternya. Itu ngerdekin naudzubillah. Apalagi kalau OSCE itu yang ada belnya itu ya? Iya. Yang cuma 7 menit itu. Ya. Apalagi kalau salah gitu ya. Kalau kalau salah, bener ta? Bener. Oh emang gitu ya, Dek? Kayak, iya dok. Kayaknya udah ngomongnya sambil gemeteran gitu. Al OSCE. Terus apa lagi ya? Selain harus mikir, kadang kan kalau belajar kayak gitu ada orang yang belajarnya harus sampai nggak tidur karena takut ketinggalan. Apalagi kalau sama teman kedokteran tuh istilahnya teman-teman yang pinter-pinter dan rajin-rajin. Lingkungannya Mau nggak gitu. mau harus ngejar. Betul. Ya kan bagus. Iya memang. Siapa yang bilang tidak bagus? Lah iya, terus kenapa? Terus jadinya kadang tuh ada orang yang butuh usaha lebih gitu loh buat belajar. Nggak tidur. Merubah habit gitu ya. Nggak tidur, makan mungkin nggak masak sendiri. Ya ojol-ojol gitu. Biar menghemat waktu. Terus juga selain dari sisi mikirnya itu, pelajarannya itu, materinya juga, maksudnya secara finansial, alat-alatnya itu mahal. Kalau kayak cari Investnya mahal, investnya. Kalau cari stetoskop yang mahal tuh bisa 1 juta. Itu yang mereknya Lexus itu. L itu ya. Iya L gini. L itu kan. Yang kalau dipakai bisa meningkatkan kepedean 100%. Oh benar. Tapi nyatanya di masyarakat itu banyak anak-anak kita kan kalau ditanya, adik-adik kita itu kalau ditanya nanti gede pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Iya kan? Mungkin karena anggapannya ini ya, orang tua tuh mikirnya kalau jadi dokter uangnya banyak mungkin. Ya kan banyak. Tapi kan bener. Investnya kan juga banyak. Iya. Masa dapatnya nggak banyak ya? Gitu loh. Investnya sekian, ntar kalau kita sudah menjadi dokter kan kita juga Ya gimana tuh? seimbang lah, balance lah dengan. Tapi kalau saya dengar dari cerita teman-teman saya itu ada yang kayak misalkan jaga klinik berapa ribu per pasien. Itu kan juga ya apa ya? Kayak kasihan gitu loh. Itulah udah lama. Kasihan gitu kan. Kadang ada juga yang cuma dihitung tarif per jamnya aja. Ya. Coba nanti ini ya, Bo. Setelah selesai disumpah nanti gabung ke PMI ya. Iya. Biar turut merasakan. On call juga. Ikut on call bisa. Nah, mungkin anggapannya dari apa ya? Anak-anak sekarang tuh ya keren ya. Dokter kan nanti kalau jadi dokter keren. Terus ya apalagi bisa nyembuhin orang tuh kan kayak heroik banget gitu loh.
Kayak gitu ya. Sisi lainnya itu. Tapi Bisa ini bukan nyembuhin. Gus Samsudin kan? Bukan. Oh, tenan. Osi bukan kayak gitu. Nyembuhin orang soalnya. Kayak gitu. Nah, kalau ada apa ya, mungkin generasi sekarang yang pengen nanti jadi dokter atau kuliah di fakultas kedokteran tuh apa yang harus dilakukan? Oh, menentukan target dari awal. Oh gitu. Kalau Target apa? Kalau saya dulu kan pingin dokter tuh dari TK. Wes. Udah dicekokin Oh, sama dari papa TK. mama. Ada keluarga ada yang dokter. Nggak ada sama sekali. Saya yang pertama dicekokin ya, "Oh, besok jadi dokter ya," gitu. Kayak, oh iya, gitu kan. Terus SD ikut festival, ikut karnaval pakai baju dokter gitu. Terus waktu SMP saya dapat ini, maksudnya teman kelas saya itu dapat masukan dari salah satu guru bilang gini, kalian tuh punya cita-cita jangan cuma satu, tapi punya cita-cita minimal 8 di target. Cita-cita yang pertama apa, dua apa. Waktu Jadi itu kalau apa? nggak bisa nyampe yang nomor 1 nanti bisa tahu tujuannya ada opsinya. ke arah, mau kemana. Jadinya apa, nanti kalau SMA tinggal belajar terus nanti fokus. Kalau kayak yang tadi kan ada tryout SBMPTN itu nanti kalau misalkan oh passing grade-nya ternyata aku udah latihan segininya nggak nyampe, mungkin bisa diarahin ke pilihan yang kedua yang nggak jauh-jauh banget gitu loh dari targetnya dari kecil gitu. Jadi ngeset targetnya itu dari sejak Dari dini. sejak dini. Kalau bisa sih dari Emang SMP. target kedua dulu apa? Psikologi. Desainer. Desainer. Jauh banget ya. Gak apa-apa digabung, mungkin nanti kalau pas ketemu pasien yang Digambar dulu deh. fraktur, yang fraktur open Datang gitu gambar kan, aja. oh iya, datang gambar dulu ya kan, gambar dulu nanti mungkin gipsnya tuh bisa bentuk apa? Oh iya, gitu kupu-kupu kan. gitu Iya, kan. gitu kan, nggak cuma bentuk kayak robot gitu. Berarti kalau misalkan mau masuk, berarti harus startnya sejak dini. Iya. Harus ditentuin itu. Soalnya ya saingannya banyak. Iya. Saingannya banyak, pinter-pinter juga. Tapi kan bisa masuk berarti salah satu golongan dari orang-orang yang Amin. Nah, tapi sekarang hebat udah itu jadi dokter tadi. loh. Iya loh. Di sini panggilnya dok loh, enggak dik loh. Iya ya. Kayak jadi kayak dipanggil Dek, terharu gitu. Pasti di sana masih dek. Iya. Enggak, Mbak. Dengi. Di sana Dengi. di sana dipanggilnya Dek, kadang itu sama pasiennya dipanggil Sus. Mbak. Iya, Mbak Sus. Ya, Maaf, sus kering atau sus basah? Tapi enggak apa-apa sih. Iya, cuman di sini kan maksudnya sampai dipanggil dok. Iya, Dok. Iya, gitu kan. Mari Di sini enggak ada yang manggil dek loh. Panggilnya dok kan. Iya. Sarah. Terharu. Udah. Oke itu. Jadi dia dari startnya sejak dini kalau mau itu. Nah, sebenarnya untuk investasinya kayak misalnya pendidikannya sendiri pun itu sampai berapa ini sih? Berapa banyak gitu loh. Kalau dari apa ya? Dari info-info di masyarakat kan masuk fakultas kedokteran tuh harus minimal ada uang segini misalnya. Oh, sebenarnya saya teman saya ada loh yang masuknya pakai bidik misi, maksudnya nggak bayar Wow. sama sekali kedokteran. Dia pinter loh. Sebenarnya ada Pakai kacamata tergantung nih, Mas. univnya sih. Oh iya benar. Tergantung universitasnya. Ada yang masih menyediakan bidik misi untuk kedokteran, ada juga yang enggak. Cuman kalau misalkan mikir kedokteran harus nyiapin uang ini sebenarnya tergantung ini ya, maksudnya mahasiswanya juga. Kalau dia emang pertama masuk langsung ngebet pengen beli buku ini, buku itu, alat ini, alat itu memang Lumayan. awal masuk tuh memang keluarnya lumayan agak Untuk ini tadi alat kayak misalkan investasi tensi, alat. stetoskop Equipment-nya, itu kan pasti akan dipakai terus sampai jadi dokter, sampai stetoskopnya rusak itu kan masih dipakai terus kan. Sampai jebol-jebol. Ya itu pas awal-awal sih. Tapi kalau selanjutnya enggak yang banyak gitu untuk pendidikannya, enggak yang luar banyak. Ya biasa paling mungkin uang saku bulanan kan makan. Makan itu perlu. Ya, berarti walaupun- relatif ya, tergantung dari diri sendiri juga nanti butuhnya apa dan sebagainya. Oke, luar biasa. Oke, dia ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait ini? Tidak sih. Tidak coba. Sudah cukup. sudah lemah, sudah lelah. Saya baru baca berita. Apa? BST gratis. Saya baru baca tadi pagi, Mas. Kalau udah dari minggu lalu, Mbak. Iya, kan aku baru baca tadi pagi, ternyata yang disampaikan Mas Dedi di podcast kemarin tuh bener gitu loh. Oh, nggak percaya toh? Sampai akhir tahun. Iya, sampai akhir tahun. Saya kemarin ketemu Mas Gibran deh. Ngobrol soal itu. Bagaimana menurut Mas Dedi kalau BST ini siap buat gratis? Oh, iya. Rutenya yang menuju PMI dibanyakin, Pak.
Duitnya ada kok. Nanti gratis. Enggak, Mas Gibran yang gitu jawabnya. Bebe beda aja akeh. Jawabnya mesti Tapi pakai bahasa Jawa. pakai ini kan kan. Ya, tetap pakai e-money. Tetap nge-tap, Tapi cuman free. kan itu Nggak masih ada free. isinya, nggak apa-apa. Sampai Enggak ada isinya enggak apa-apa. Kenapa? Cuman buka. Saya terakhir nyoba juga nggak pakai ini kok. Nggak pakai nge-tap bisa. Ditapkan sama bapaknya. Heeh. Di Itu depan. ditanya enggak sih? Tanya apa? Tanya, "Bawa kartu enggak, Mas?" gitu. Kalau awal kalau belum tahu loh ya kan biasa ada yang penumpang tuh yang sering jadi apal sama supirnya gitu kan. Ibu saya misalnya, ibu saya sering pakai BST itu awal tuh ditanya, "Bawa kartu enggak, Bu?" Kalau belum dipersilakan naik, nanti Ditapin sama ditapin sama bapaknya, bapaknya. kemudian kasih tahu nanti kalau mau naik lagi harus ada e-money gitu. Tapi sampai sekarang jalan. tapi keren loh Solo, maksudnya jelas. angkutan umumnya bagus. Sorry, Solo mah. Di Twitter banyak yang muji. Mojokerto gimana Mojokerto? Mojokerto gimana? Jangan ditanya dong. Ada Transmojo. Jangan-jangan masih pakai andong deh. Masih pakai andong. Andong itu sopir andong tahu namanya apa sebutannya? Apa? Kusir. Hmm. Bukan. Kusir kan sekarang. Dulu namanya apa? Jalan. Nanti saya kasih tahu di kolom komen. Kalau gitu. Kalau sudah selesai. Itu pertanyaannya itu sopir andong zaman dulu itu sebutannya apa ya? Jangan-jangan yang tanya nggak tahu juga. Tahu sih, tapi kalau dijawab di sini nanti kebanet. Podcastnya bisa kebanet ntar, wow. Oke, gitu aja. Kayak gitu ya. Ya, gitu aja. Gitu aja nanti perkembangan Covid dan lain sebagainya kita masih terus amati. Yoi. Kemudian teman-teman PMI juga standby 24 jam jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Yang jelas saat ini PMI tidak melayani vaksinasi COVID-19. Untuk vaksin silahkan ke puskesmas terdekat. Dan kemudian PMI juga tidak melayani swab dan Antigen. ya, nggak antigen. Gitu. Iya, kita aja Kak Mas Web ke rumah sakit tetangga. Yang mana? Yang sana. Tetangga kemana-mana. Iya, pokoknya tetangga kemana-mana bisa ke sini bisa. Kadang ke sana, kadang ke Ke sana. agak sana, tergantung antrian. Iya, betul. Kita daftar semuanya. Oke. Oke, gitu aja, Dok. Sukses untuk karirnya. Amin. Semoga segera menjadi dokter Amin. yang amanah Doanya untuk ini. Bisa Tahun depan lancar. sih Mas ya. membawa One manfaat. shot terus. Iya. Amin. Habis ijazah. Allah. Iya. Ini sedikit menambahi. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman angkatan yang sebelumnya ini. Ini sempat ngomong kalau gini. Ini ngobrol ya. Awal-awal ngobrol tuh kayak gini. Jadi kalau mau milih jodoh, mau milih suami atau memilih istri itu ya pengennya yang seprofesi gitu. Terus alasannya mereka tuh karena nyambung Mas gitu dan lain sebagainya. Nah, kayak kalau dari Dokter Winda sendiri gimana? Jangan-jangan dia pro yang seprofesi. Pacarnya nonton nih, jangan. karena kemarin penjelasannya kalau seprofesi harapannya nanti ngobrolnya nyambung. Oh iya. Kalau misalkan ngobrol soal case, apa pasien, apa gitu bisa nyambung gitu loh. Kalau menurut Dokter Winda sendiri gimana? Saya beda profesi, tidak apa-apa. Mas, Teman saya itu ada, maksudnya nggak semuanya sama sesama profesi. Malah menurut saya banyak yang ini beda profesi Beda juga. profesi, iya. Teman KKN kadang-kadang gitu. tapi lebih seru beda profesi loh. Kalau sama profesi mungkin ini ya keunggulannya jadi ngerti kebiasaannya ini. Jadi kalau misalkan yang satu sibuk, yang lainnya tuh bisa ngerti gitu. Oh, loh. bisa Ya, memaklumi. kalau nggak seprofesi nggak bisa maklumi. Tergantung orangnya juga nggak sih? Kalau beda profesi tuh mungkin untuk kelebihannya adalah topik pembicaraannya lebih diverse. Lebih bervariasi mungkin itu ya. Kayak tergantung orangnya juga sih nyamannya. Ya alasannya kalau nggak seprofesi kenapa? Enak aja. Enak kenapa? Oh kalau seprofesi nggak enak berarti. Enggak, maksudnya kalau beda profesi tuh bisa ngomongin Kejebak kan banyak lu. Kenapa kalau nggak seprofesi kenapa alasannya? bisa ngomongin banyak hal. Oh banyak. Kalau seprofesi berarti nggak bisa ngomongin banyak hal. Aduh saya tuh bosen soalnya kalau ngomongin kayak obat-obatan terus ngomongin
Bosan banget itu. Kayak praktek ketemu pasien ntar sama pacar. Tadi pasien aku tuh ada yang begini-begini. Tapi Terus itu pacarnya, aku juga kayak gitu. Nah, aku juga kayak gitu, malah adu nasib ya kan. tapi sebenarnya itu diperlukan juga. Apanya? Jadi sharing, oh kamu dapat pasien apa, ini dapat pasien apa, terus bisa iya sih. brainstorm di situ. Cuman kalau misalkan dua-duanya sibuk ya susah. Gitu. Iya. Tapi emang gitu nggak sih, maksudnya kalau misal pacaran tuh ngebahas soal kerjaan. Ini bisa jadi 3 topik deh. Iya. Lanjut kita. Lanjut nih. Lanjut ya nih, sorry. Asik kan? Itu asik kan ngobrol sama gue gitu kan. Dan jangan lupa di subscribe dong. Oke weh. Ntar aja dong, santai aja dong. Terus kamu ada mau tanya apa tadi? Jadi maksudnya gitu, misal nih punya pacar gitu kan, bahas nggak sih kayak, tau nggak aku tuh tadi dapat pasien tuh nyebelin banget gini. Bahas kayak gitu nggak? Bahas. Oke. Terus dia nanti bakal kayak, hah? Dan Emang kayak feedbacknya? mana mungkin? Emang kayak gitu mungkin? Emang kayak gitu gimana perjalanannya? Maksudnya perjalanan penyakitnya kayak gimana? Sudah menjelaskan dari atas sampai bawah. Dari awal pasien daftar, dia daftar dapat nomor antrian 2, nomor rekam medisnya 118809. Ya, dia rekam medis soalnya jadi. Aku rekam medis ya. Rekam medis. Makanya di sini di humas yang rekam medis. Medis. Oh, Ya. Narasumber saya medis, saya yang merekam. Rekam medis. Ya berarti ada apa orang yang milih seprofesi dan ada yang milih pengennya yang enggak seprofesi dengan alasan tertentu dan macam-macam. Ya. Tapi kalau apa kalau dokter Winda milihnya gimana? Beda. Emang pacarnya sekarang apa tuh? Iya. Apakah saya harus harus. nanti dia nonton lagi? Ya nggak apa-apa dong, kan nambah viewers kita. Yang enggak seprofesi berarti sekarang. Dia juga enggak seprofesi kayaknya. Seprofesi deh enggaknya. Ayo Mbak Dea, yang mana Mbak Dea? Bisa aja ya. Dia seprofesi. Seprofesi. Di sini dia. juga? Enggak. Maksudnya sama-sama jomblo gitu. Enggak. Enggak mungkin. Berarti itu jadi kategori utama enggak, deh? Apa? Jadi kategori utama enggak? Apanya maksudnya gimana? Saya enggak mau yang seprofesi itu jadi pilihan utama. Oh enggak juga sih. Enggak. Fleksibel. Enggak sih, lebih Gimana? ke nyaman nggak ngobrol bareng gitu. Kan kalau kan masalahnya kalau misalkan serius sampai tua kan apa ya istilahnya ya pasangannya aja yang nemenin. Kalau nggak nyambung ngomongnya ya mau ngapain? Padahal makin tua makin haheo. Oh, Ya kan? kalau lo makan hah? Mas Nikita pun siap. Hah? Haheo, makin tua kan gitu. Tapi kalau udah nyambung tuh kadang bicaranya tuh cuma lewat kedipan mata aja udah bisa. Udah usah ini udah paham. Iya. Kayak naruh teh gitu. Gitu tak harus ngerti. Ngono terus. Rampung ngono. Gitu loh. Pasangannya Karena banyak bukan hanya di apa ya? Mungkin banyak yang merasakan juga bahwa ketika apa ya? Dia menentukan itu susah. iya. Jadi udah ada grade udah ada apa ya? Bukan. Spesifikasinya dulu gitu loh. Pengen ini dan lain sebagainya. Berarti kategorinya nyaman tuh kayak gimana? Gimana Mbak Dea? Ini akan membuat cowok Gimana, Dea? semakin besar kepala. Enggak, maksudnya nyaman kan itu relatif. Masing-masing orang tuh beda. Kayak frekuensi lah. Frekuensi kan juga relatif. Iya, iya. Orang punya frekuensinya masing-masing, punya ininya masing-masing. Betul. Lah, frekuensi dan nyaman tuh kategori ini kayak gimana? Jawa dulu. Ya silakan. Oh. Deh. Aku dah. Aku nyaman itu selalu ada, tapi selalu ada itu bukan berarti raganya harus tetap di sampingnya. Waduh, ya. Iya kan? Ya kan gitu, maksudnya selalu ada walaupun misal jauh nih ya, tapi kayak waktu kita butuh, wes, dia ada gitu loh. Hadir itu kan hadir itu bukan berarti hadir secara fisik, tidak harus secara fisik. Dari kehadirannya itu bisa timbul rasa nyaman. Ternyata dia tuh kayak selalu ada ya buat Gemas. aku yang gemes. Jadi akhirnya nyamannya di situ. Jadi Nyaman. definisi nyaman itu karena selalu ada. Nah, definisi nyaman selalu ada. Kalau jangan gimana, Dok? Kalau saya sih Nyaman. karena saya orang Jawa Timur ya. Saya kalau ngomong kan agak kayak kasar gitu. Itu kan kayak ya emang Ya, emang kasar. kasar. Ya emang emang katanya. Ya emang kasar kan? Maksudnya kalau
di sama Jawa Tengah, Jawa Iya. Barat, Ya, ya, ya. Timur selalu lebih tinggi intonasinya kan. Nah itu apa namanya? Saya tuh definisi nyaman adalah saya bisa ngomong Apa adanya. apa adanya. Maksudnya tanpa perlu saya kayak oh gitu. Ini berarti ini apa adanya nih? Iya. Ini apa adanya? Berarti Kan nggak nyaman gede dong. gitu. Iya. Anda mudah nyaman ya ternyata. Oh, nyaman tuh berarti kalau bisa menjadi diri kita Ya, sendiri. nyaman di bisa depan jadi diri pasangan. sendiri. Kemudian apa tadi kan deh? Ini Selalu ya, ada. selalu ada. Iya, Intinya iya, gitu. benar. Lah kalau frekuensi gimana? Frekuensi sebenarnya kalau menyesuaikan topik kayak pembicaraan tuh sebenarnya bisa diatur ya. Kalau misalkan pasangan saya suka sama K-pop gitu. Saya jadi belajar K-pop biar bisa ngimbangin lebih ke- obrolannya. Oh, Bisa oke. diusahain Oh, lah. ada usahanya untuk Bisa diusahakan. biar ketika si pasanganku ngobrolin soal tahu nggak sih nih kita bisa jadi sedikit tahu iya. gitu ya. Oh ya kemarin aku habis baca berita gitu katanya Seokjin sama Wamil. Habis barusan Solo gitu. Iya, Terus barusan lagi Solo. Ini Solo. Enggak, maksudnya mereka mengumumkan kalau mau konser Tak solo. kira konsol di Solo. Wah, teman saya berangkat duluan dong. Itu kalau dari cewek. Memang cowok gimana? Apa? Yang Nyaman, nyaman. ya. nyaman. Nyaman tuh ya kalau aku lebih ke ini sih, apa bisa jadi diri sendiri gitu loh. Oh. Jadi ya udah sama nggak ada dong. nggak ada yang fake-fakean gitu. Di sama depan dong, ini kayak gini kayak enggak. Jadi nggak ada yang Ditutup. nggak bermuka dua gitu loh. Ya udah dari diri sendiri gitu. Tapi kalau nyaman itu bisa ngobrol apapun. Nggak dibatasin gitu loh. Kalau ngobrol, dia nggak tahu. Nggak tahu dan nanya. Nah itu sebel. Ya kan wajar daripada nggak tahu tapi nggak nanya kan berarti dia tersesat gitu loh. Paling nggak ada inisiatif dulu buat nyari Cari tahu tahu. gitu. Oh, nyari tahu sendiri. Ya. Ya kan usahanya nyari tahu tuh makanya tanya. Iya, maksudnya cari tahu sendiri dulu. Apa? Orang yang apa ya nanya karena dia pengen tahu sama memang benar-benar inisiatif pengen tahu kan beda. Oke. Ya kelihatan gitu loh kalau nggak tahu kan. Tapi misal Mas Jadi ngasih pertanyaan dia nggak tahu, masa beri aku 5 menit untuk search. Ya, itu harusnya udah secara alami gitu loh. Maksudnya kalaupun aku ngobrol sama dia ngebahas sesuatu yang nggak ngerti, otomatis kita dibekali dengan smartphone yang ada teknologi yang namanya Google. Kuotanya habis. Ini amat memudahkan kita mau nanya apapun sebenarnya ada. Cuman kan nanya yang benar-benar cuman pengen tahu sama yang benar-benar nggak tahu kan beda. Oke. Kayak gitu sih. Berarti nyamannya lebih ke enak diajak ngobrol gitu maksudnya. Maksudnya kalau diajak ngobrol enggak? Gitu loh. Beda cerita kalau dapet pacar pendiam. Pernah nggak dapet pacar pendiam? Pacarku dulu Pendiam. kayak gitu, tapi sekarang Udah mulai. tak latih. Tak latih. Pernah nggak dapet pendiam? Yang ketika kita ngobrol tuh respon dia cuma Itu harus dilatih, Mbak. oh gitu. Pernah sih. Mungkin Itu karena yang baru saya alami. dia curhat sebenarnya. Udah nerocos. Weh. Sebenarnya kayak gitu karena lingkungan juga nggak sih, maksudnya karena ya kayak misalnya tadi terbiasa ya dan lain sebagainya, ya itu masuk PMI pun juga enggak gitu kan. Jadi karena itu juga sih faktor lingkungan itu. Tapi dengan orang pendiam kan sebenarnya diem kan bukan berarti memang dia dia nggak ngomong sama sekali nggak ngomong gitu loh. Mungkin di suatu kondisi dia akan banyak ngomong juga kalau Sejauh ini pasangannya oke. Oh enggak. Sejauh ini enggak. Aku heran ya, tak Jadi pikir cerewet gitu loh kadang. iya enggak. Enggak. Di chat pun cuma 3 kata, Pak. Oh iya. 3 kata tuh. Yoi. 3 kata tambah emoji itu paling mentok. Wis effort bagi dia tuh pakai emoji itu paling effort. Bales 3 kata terus pakai emoji ya. Emojinya ini tuh effort sekali buat dia. Kadang kalau aku kan murah emoji ya. Kadang Wih. sampai cendet-cendet ngono. Dia keluar emoji itu kayak aku tidak abadikan, aku tidak screenshot ngono. Itu yang saya lakukan. Iya.
Kayaknya itu ini deh Mbak, karena kebiasaan dari kecil juga mungkin ya, atau mungkin dulu mengutarakan pendapat tapi Tidak pernah dianggapnya didengar. jadi Banyak dia faktornya bisa sih, jadi, banyak iya. faktornya. Tapi Mungkin. lah untuk apa ya? Untuk meminimalisir atau kan tahu deh kamu mungkin pasangan nggak kayak gitu. Artinya ada beberapa orang menyampaikan bahwa ya namanya pasangan itu give and take, nggak bisa sama-sama give lah ngasih. Lah kamu udah effort luar biasa ngasih segitu banyak servisnya, misalnya dari chat dan lain sebagainya tuh dia cuman membalasnya segitu itu dari kamu sendiri kayak gimana? Kan cewek apalagi lebih Kesel ke nggak, Mbak? Kesel sih. Kesel pasti kesel, tapi balik lagi ke ya aku ngerti deh suwe. Aku sudah tahu dia lama ya udah kenal lama terus ngerti mau kayak mana ya. Ya emang kayak ngono. akhirnya ada toleransi. Ada sampai aku tuh riset, bener-bener riset ya. Aku tanya ke teman-temanku, ke teman-temannya dia, "Emang nek chat kayak gini ya? Emang kalau ngechat tuh kayak gini kan?" Dia bener-bener guys story, pisan guys story syukuran. Pengen tak tekak tapi aku cinta. Oh iya, pengen tak cekek tapi aku cinta. Ora, Ding. Apa itu cinta? Cinta, CINTA. Gitu ya berarti Ya. Dari situ timbul toleran. dari nyaman kemudian dari sefrekuensi yang benar gimana dulu? Frekuensi apa nyaman dulu? Dari frekuensi Dari dulu kali ya? frekuensi dulu, dari frekuensi dulu, kemudian terus nyaman, nyaman, terus ada toleransi. toleransi. Nah, pada saat toleransi itu berlangsung kan pasti ada beberapa hal yang di luar kendali kita, entah ada harus apa ya, terpisah sama jarak lah atau dibatasi dan sebagainya itu. Itu gimana? Ini apa caranya supaya nge-maintain hubungan ini, relationship ini agar tetap ya di jalur yang tepat gitu loh, maksudnya enggak yang terus sampai berantem terus atau kayak gimana. Kok pas banget pertanyaannya. Iya kan? Ini emang sengaja. Kita bisa membaca pikiran Anda. Jangan-jangan udah searching ini. Udah dong, udah kita kepoin. Udah riset dulu. Gimana nih, Dok? Gimana tuh? Kalau saya sih asalkan dikabarin nggak masalah. Misalkan kayak mau kemana kabarin cuma ngabarin satu balon chat aja loh nggak apa-apa gitu loh. Pokoknya daripada kita tahu dari orang lain gitu kan. Itu jauh lebih sakit hati. Benar. Ya kan Mbak? Benar. Cewek. Iya sebenarnya cewek tuh memang kita tidak menuntut kabar 24 jam per 7 ya, tapi asal kita tahu kamu baru di mana itu tuh sudah sangat berharga buat kita. Nggak perlu ditanya udah makan belum. Tapi sampai ada yang berlebihan gitu kan, ada beberapa yang sampai harus tukeran ini misalnya mapnya. Oh, map. Jadi yang bisa tahu mantau kamu Live ada di mana. location-nya. Tidak sehat teman-teman. Iya kan ada yang Menurutku kayak gitu tidak sehat. ada yang sampai seperti itu karena jaraknya yang mungkin apa ya, cukup jauh atau memang berjarak lah sampai kayak gitu. Itu kayak gimana? Coba. Kalau Dalam konteksnya mungkin kalau ada jarak itu apa saja yang harus diperhatikan sih, maksudnya apa yang harus dilakukan dan batasannya supaya nggak over tuh kayak gimana? Coba, Bro. langsung kalau saya cuma minta dikabarin terus apa namanya kadang kalau ada waktu luang video call. Kalau ada waktu luang biasanya pas malam habis jaga atau apa video call paling cuma berapa sih, sejam terus tidur udah gitu doang. Oh, sleep call. Enggak kan sebelum tidur ya dimatiin dong kan ngabisin paketan data. Ngeces itu tetap ada video. Terus mungkin ini enggak Suara ngono. Terus Diguyur Mas. Dia sombong mentang-mentang sekarang udah ketemu ya kan. Mau sleep call juga lihat gitu. Enggak apa namanya enggak sampai tukeran apa sampai track maps gitu enggak sih, lebih kabarin aja kalau kemana-mana. Soalnya menurutku pribadi kalau misalkan sampai nge-track kayak gitu tuh enggak sehat banget. Misalnya pasangan tuh juga punya privacy gitu. Ya, betul. Kita sebagai cewek kalau misalkan sampai nge-track gitu karena curiga selingkuh atau apa, ngapain? Betul. Kalau apa namanya, kalau emang dia selingkuh pasti nanti dikasih tahu suatu ketika, itu nanti dikasih tahu lah, dikasih tahu sendiri, maksudnya entah itu dari orang lain, entah itu nemu sendiri. Nggak perlu yang sampai nge-track apa gitu, itu kan privacy gimana dia. dia? Aku sejauh ini ya, sejauh menjalani LDR. Emang aku ngopo? Gimana?
nggak pernah sampai kayak gitu ya. Sepanjang pacaran ya, mau deket mau jauh pun nggak pernah tuh yang namanya sampai tuker-tukeran password. Itu nggak pernah. Tuker-tukeran maps baru di mana nggak pernah. Terus nanya lagi apa nggak pernah. Nanya udah makan belum nggak. Terus ngapain, Mbak? Karena dari awal aku sudah menyampaikan aku nggak suka pertanyaan basic aku gitu. iya, Aku nggak iya, suka pertanyaan baru di mana lagi apa. Kalau baru di mana aku pasti ngomong aku pergi ya sama temanku gini itu. Kita nggak pernah tuker-tukeran maps juga. Tapi dia ngomong kayak aku baru di sini cari makan bla bla bla. Wes ngentak tajam. Oke. Selesai. Sekarang gini pertanyaannya Gitu. gini. Ngasih kabar itu bukan perkara yang mudah loh. Ya, nggak sih? Ya itu tergantung komitmen Enggak. dong. Kurang dari 5 menit loh, Iya Mbak. loh. Iya. Ayo serang, Mbak. Ayo serang, Mbak. Gak bisa. Ini Nggak tipe-tipe bisa. cowok yang gak suka ngabarin kayak Ngechat gini. itu ngetik nggak sampai 5 menit. Aku lagi di sini. Gitu doang. Aku lagi di Alfamart. Nanti kalau udah sampai rumah tak kabari kayak gitu kan. Itu kan nggak sampai 5 menit. Kenapa? Atau kalau malas cowok ngetik ini? gitu, WA itu sudah memfasilitasi voice note. Ah, betul. Aku baru di jalan, nanti kalau udah sampai tak kabarin. Ting, Ngerem. selesai. Oke, sekarang gini. Susahnya di mana? Pada kasusnya sekarang ini banyak yang ngabarin apa enggak? Telat ngabarin apa enggak? Enggak. Lah. Enggak iya. Berarti kan berat. Itu bukan perkara yang mudah. Telat ngabarin. Enggak, maksudnya gini loh. Orang yang kelihatannya kan gampang ngabarin, ngechat gitu. Pasangannya itu kan amat sangat mudah seperti dengan fasilitas memang yang mudah. tadi sampaikan dia ada voice note dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak loh kayak gitu. Maksudnya Oh. ada yang orang lain, bukan ya aku. oknum lah atau apa. Ini kita bicaranya di sini bukan dalam lingkup kita sendiri aja. Kita bicara apa ya? Secara general masyarakat tuh juga ada yang hal kayak gitu loh. Sampai ngabarinnya misalnya telat, ada yang nggak ngabarin atau banyak faktor yang lainnya gitu. Lalu kayak itu gimana sih? Maksudnya mengatasinya. Ya, Mengatasinya mungkin mudah ya. Ono-ono kene, wah. Ya mungkin mudah buat Dea, buat Dokter Winda karena ya itu sudah dilakukan kebiasaannya seperti itu. Tapi pada kenyataan di masyarakat ada kok pasangan yang Ya memang. ya dia yang ngabarin aja susah. Bahkan udah dikasih tahu beberapa kali pun dia juga ngabarin gitu. Bahkan dapat kabar dari orang lain. Ternyata dia di sini misalnya. Wah, ternyata Anda mendeskripsikan kisah cinta saya ya. Gitu. Sebelumnya kan pasti pernah kayak gitu Iya, juga. iya, Dia iya. kan pernah ngalami juga kayak gitu. Artinya apa hal itu juga ada gitu. Lah itu gimana yang menurut kalian tuh gampang tapi buat orang lain sulit itu kayak gimana sih maksudnya supaya gampang, supaya apa ya relationship-nya juga sesuai dengan yang diinginkan tuh kayak gimana harusnya supaya simple komunikasinya kayak gimana? Susah ya. Iya, susah. Pertanyaannya susah. Susah. Ini berbobot 80. Saya berapa Oke, akan saya jawab. Oh ya memang sih, memang saya 80 sih. Kalau aku sih, aku bukan tipe orang yang sukanya mendikte. Mendikte dalam artian pokoknya kamu harus ngabarin aku gitu, enggak. Tapi aku tipe orang yang kamu mau diperlakukan seperti apa ya kamu harus memperlakukan orang seperti itu dulu. Misal aku pengen dikabarin, ya aku ngabarin dulu. Aku pengen dia misalkan telepon aku setelah selesai kerja gitu ya, habis maghrib atau gimana gitu, ya aku telepon dia duluan setelah kerja. Nanti dia kan tahu nih kebiasaanku. Oh, kebiasaannya si dia tuh habis maghrib tuh nelpon. Terus dia kalau mau pergi ngabarin. Akhirnya dia bisa ngikutin ritme itu. Jadi aku tidak perlu effort marah-marah karena kadang cowok tuh merasa apa ya? Entah ini benar atau enggak, merasa kayak ngapain sih aku dimarahin kan aku cowok gitu. Ya, tapi sebelum ke sini hal itu tuh perlu inform consent enggak? Inform consent. Persetujuan. Ya maksudnya Persetujuan tindakan medis. enggak, maksudnya kan yang namanya relationship kan harus ada komitmen berdua, enggak cuman satu arah dari Tidak, komitmen salah itu satu tidak. saja. Maksudnya tapi ada aku harus kayak gini, aku kayak gini, gimana? Oke apa enggak? Kalau oke ya jalan misalnya, atau kalau nggak bisa ya udah mending nggak usah atau kayak gimana? Itu perlu nggak inform consent kalau aku karena aku tidak pernah kenal dengan orang baru ya. Maksud orang baru di sini dalam artian misal kenal dari sosial media atau apa, aku tidak pernah kenal dari kayak situ. Jadi aku sudah paham dulu karena biasanya dapatnya teman sendiri. Sudah paham dulu sifatnya dia, sudah paham karakternya dia seperti apa, kebiasaannya dia seperti apa. Jadi
Ya nggak perlu inform consent karena aku sudah ini loh Dea, kalau kamu terima ini tuh dia risikonya kayak gini. Jadi nggak perlu Jadi inform consent. secara nggak langsung ya sama-sama Paham, Sama-sama akhirnya paham. sama-sama. Oh ya wes sesuai konconan gini. Nggak perlu lah. Kita komitmennya harus begini ya. Nggak sedetail itu, tapi ada tetap ada komitmen yang secara. Oke, sekarang ke sini. Ya baik. Sudah terjawab ya, ini 100. Gimana, Dok? Kalau saya dulu tuh karena apa namanya beda kota, jadi udah dari awal udah ini maksudnya beda kota LDR sudah nggak tahu ketemu setiap hari, konsekuensinya. udah tahu lah Resikonya. resikonya apa. Jadi mau nggak mau ya ngabarin, maksudnya itu udah pasti gitu loh, ngabarin meskipun cuma sekalimat 2 kalimat gitu aja. Ya udah tahu dari Kalimatnya awal. panjang ya kan segini. udah tahu dari awal gitu loh, udah sadar diri sama-sama. Gitu. Lebih ke sadar diri, sudah menyadari lah Ya. tentang resiko dan konsekuensi. Masalahnya sekarang ini kan banyak ya, maksudnya enggak apa ya, orang memilih untuk tetap LDR yang jaraknya cukup jauh dengan resiko yang kita tahu sendiri, kita nggak bisa kontrol gitu loh. Di sana kayak gimana, di sini kayak gimana gitu, juga nggak apa ya, nggak paham lah intinya kayak gitu. Nah itu tuh banyak dialami sama remaja-remaja kita. Entah apa kuliahnya di sana, Saya udah tua kemudian sih kayak ya, gini, remaja jombo seperti ini misalnya. Dia misalnya dia kerja di Solo, kemudian pasangannya kerja di misalnya di Mojokerto gitu, atau di Jawa Timur misalkan. Hal kayak itu kan ada apa ya? Perlu ilmu untuk maintain itu supaya tetap sesuai dengan yang diinginkan, gitu kan deh. Betul. Gitu. Terus Itu apa? sih Prinsipnya. kayaknya. Terus apa ya, mungkin ada apa ya, tips yang amat sangat praktis nggak sih, atau kalau mau ngambil resiko itu apa yang harus diperhatikan dulu sih? Wow. Prinsipnya adalah Anda tidak perlu memaksa pasangan Anda, Oh, karena kalau dia nggak mau berubah ya nggak akan berubah. Betul. gitu. Kalau dia nggak mau ngelakuin, dia nggak akan ngelakuin. Betul. Nggak usah maksa sendiri, bikin gila sendiri, gitu. Ntar kalau kayak dia itu. mau pasti dia berubah sendiri. Dia pasti akan berubah sendiri kak. Itu sih yang paling penting itu. Soalnya kalau misalkan orang yang awalnya dia mabuk-mabukan, terus kamu udah tahu dia mabuk-mabukan kerjaannya, udah tahu resikonya gitu loh. Terus kamu pinginnya dia berubah nggak mau mabukan, kamu nggak bisa maksa kecuali dia nggak berubah sendiri. Ya, intinya yang bisa merubah diri ya dirinya sendiri Iya, juga. Terus gitu. kayak kalau kamu nggak pengen kecewa ya jangan Terlalu berhubungan sama tinggi. orang itu. Itu gitu. termasuk Jangan termasuk orang bucin itu. nggak? Yang sekarang ini ya dia. Bukan Bucin bucin tuh lagi loh. sih, itu bulol sih. Hah? Apa? Itu bukan bucin lagi, itu bulol, bucin tolol. Tapi emang gitu sih, emang itu yang harus disadarkan kepada setiap wanita ya, karena wanita tuh kadang itu berpikir bulol itu. itu memang Kalau udah mohon bucin maaf terus tambah itu tadi. tambah tolol itu Betul, tadi. tolol benar. gitu. Nah itu gimana? Maksudnya di circle kita aja, orang-orang terdekat kita aja ada beberapa Memang yang mengalami hal-hal yang kayak gitu. Wah, kereketan aku. Iya kan, masalah dari kita sendiri jadi temen sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan informasi, ngasih tahu ya deh, tapi tetap kayak gitu. Lah itu sebagai teman kita harus kayak gimana ya? Biarin. Biarin. Udah mati kesel dewe. Kalau dia sakit hati kan dia yang nanggung ya. Karena kadang cewek itu ya ada yang sifatnya bebal, ada yang learn betul. from experience gitu. Jadi misal aku pernah jadi bulol nih, bucin tolol goblok ya. Bulan. Pernah kayak gitu, pernah di fase bulol sampai teman-teman bilang dia tuh gini masa sih. Karena waktu itu prinsipku adalah as long as aku belum melihat dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak percaya gitu. Ternyata Allah mengijabah doaku. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Saat itu juga enggak ding, selang seminggu putus. Nah, kamu kan pernah kayak gitu deh. Artinya kamu dulu mau bahwa nek aku nggak melihat secara langsung ya aku nggak percaya. Artinya kalau aku nggak ngalami langsung aku nggak percaya lah itu. Nah padahal itu bisa ada preventifnya gitu loh dari teman-teman, mungkin ada yang menyampaikan ini. Lah itu gimana supaya ya aku tetap memperhatikan juga apa input dari teman-teman, tapi juga apa ya supaya nggak kejadian seperti itu tuh kayak gimana harusnya. Harusnya. Tapi nggak mengabaikan input dari orang lain, tapi juga aku nggak
bucin yang tadi disampaikan itu loh. Iya, tapi dari informasi teman-teman itu akhirnya aku punya effort lebih untuk mencari bukti. Oh. Gitu. Jadi bukan secara mentah-mentah aku nggak Terus percaya. mengabaikan. Enggak tak abaikan, tetap koncoku pernah ngomong gini ya. Ternyata benar gitu. Gimana, Dok? Selanjutnya gimana? Host? Anda setuju aja. Ini siapa yang host, siapa yang bintang tamu sih? Ini ngobrol random. Ngobrol random. 2 jam ini. Sabar ya. Kalau haus bisa ini nih mau minum enggak? Aku mau nanya apa lah lupa deh. Tadi deh. apa sih? Setelah itu. Pokoknya ora usah iki lah. Maksudnya misalkan dikasih tahu teman tuh biasanya ya dipendam dulu. Terus kayak cari-cari sendiri. Iya, benar. Karena Baru kalau cewek tuh jiwa bukti dulu nih. FBI-nya tuh melebihi sangat, FBI. sangat keren sekali gitu. Nggak bisa dicari di Google, bisa dicari di ini apa namanya? Dikti. Iya, betul. Buset. Iya, another level of golek info gitu, Mas. Gitu. Pernah nggak cari info tentang seseorang tapi nyarinya lewat Dikti? Dia kuliahnya di mana kan di Dikti ada dia sudah lulus atau belum? track record sampai kayak gitu nggak pernah. Oh, kan lanang sih. Cowok sih. Itulah teknik kenapa. informatika itu ada toolsnya sendiri. Oh, iya. Enggak lewat. Kalau cewek itu ya cuma perlu nama lengkap. Itu data sampai nenek moyang tangkap semua. Bapak siapa jenenge? Bapaknya siapa? Tantonya siapa? Bude tangkap semua. Ya mungkin yang nyebabin kayak gitu apa berarti? Kepo. Ya kan kepo terus nanti dampaknya juga jadi overthinking gitu. Ya memang. Kalau bagi kami cewek ya, Mas ya. Mending kita tahu. Iya. Ketimbang- Mending dijeblas-jeblasin gitu loh, Mas. Mending maksudnya sekalian tuh. tahu, terus sakit hati, terus ya udah selesai hubungannya. Daripada nggak tahu, terus kayak merasa dibodohi gitu loh. Ya. Mending tahu. Tahu itu dari diri sendiri atau Dari diri sendiri, dari orang lain juga bisa. Tapi kalau dari orang lain biasanya kita tuh masih pilah-pilah dulu. Bener nggak? Nanti kita cari sendiri gitu. oke. Iya tuh memang gitu. Makanya sampai ke Dikti itu. Ya kan ada yang memang apa ya, untuk bisa tahu itu kan memang dari pasangan mungkin dia nggak menyampaikan. Bisa aja ada keterangan yang berbeda, ya kan? Kayak gitu tuh. Berarti emang jadi poin juga loh, kayak misalkan kejujuran itu jadi poin juga kalau Iya misal di dong. awal. Iya dong. Memang. Iya, memang. Untuk bisa percaya Apalagi berarti LDR. harus Iya. Jujur. Untuk bisa Komunikasi percaya, sih. untuk bisa percaya ya harus terbuka, transparan, akuntabel, akuntabel, efektif dan efisien. Apa ini? Visi misi bermanfaat sopo untuk iki? masyarakat. Bermanfaat untuk masyarakat. Enggak, bukan. Ya, untuk bisa percaya, untuk bisa Karena percaya itu kan rasa percaya itu kan diberikan orang lain, nggak bisa kita minta. Iya. Percaya dong sama aku kan nggak boleh. Tapi ya, balik ke aku individu percaya dia masing-masing. sama dia gitu kan, itu kan diberikan bukan diminta. Nah, itu gimana supaya mendapatkan rasa kepercayaan itu tuh kayak gimana? Mendapatkan kepercayaannya, bukan memberikan. Mendapatkan ini kepercayaannya ya. Kalau misalkan LDR ya kayak ngabarin itu kan juga bisa kayak misalkan cowokku ngabarin, oh karena dia ngabarin oke aku karena dia Aku udah sering percaya. kayak gitu dia selalu dan beneran di situ ya aku percaya gitu. Gila, untuk bisa tahu bener apa enggak? Kadang lihat story temennya. No pick hoax. Iya, no pick hoax. No, because- Oh, pengalaman ini no sih. pick hoax ya. Apa? Ini jangan pernah pakai no pick hoax lagi buat cewek-cewek ya, karena sekarang cowok tuh bisa bohong. Oh iya, di foto Tahu nggak? dulu. Dah. Kalau keluar di foto Dia itu jadi misalnya ya dalam satu acara ini dia fotonya tuh nggak cuma satu, Nggak tapi cuma dari- sudah banyak, angle-nya banyak. angle dari beberapa ya. angle. Terus suatu saat nih baru di mana? Di sini. Sini. No pick hoax, ceting foto lama yang dikirim. Jangan pernah minta foto. Kalau kalian curiga langsung vicall. Oh gitu. Iya dah. Kalau curiga Teknologi buru-buru dimanfaatkan cari dong. iya dong. Terus waktu aku tahu fakta kayak gitu, aku cuma batin, wah ideku dinggo ini. Karena aku melakukan itu sebelumnya. Nah, ya kan kamu dia jadi tahu pelaku kan. kemudian jadi korban Iya, juga makanya. akhirnya kan. Ya karena kan prinsipku tadi itu, aku tuh bukan tipe yang mendidik harus gini, tapi aku memberi contoh. Ternyata aku memberi contoh, aku sendiri korbannya. Kena senjata makan Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan pernah minta pick. No Oke. pick hoax itu memang hoax beneran. Bahkan ada picknya pun juga tetap hoax. Berarti gitu ya. Berarti untuk kiat-kiat supaya bisa menjaga hubungan ini
supaya tetap sehat, dari awal apa yang harus kita lakukan kalau kesimpulannya gitu? Jujur, Jujur. Pertama jujur, kemudian Komunikasi sih, menjaga komunikasi, terbuka, Iya. terbuka. akuntabel, efektif dan efisien. Akuntabel tuh maksudnya terbuka dengan apa yang kita kenakan juga, termasuk ini. Oh enggak. Enggak. Kalau aku enggak, aku pribadi enggak tahu kalau dulu Maksudnya gimana? tahu HP-nya, Terbuka tahu isi kan? HP-nya. Artinya Enggak yang sampai segitunya. enggak sampai segitu. Kan ada yang sampai Ngapain? Iya, tukeran password terus, "Mas sidak enggak." Enggak sih. Kayak Enggak. ngapain stres sendiri. berarti enggak bener. bahkan kalau udah masuk ke sini berarti udah enggak termasuk enggak sehat ya. Iya. Ya sebenarnya kalau Berlebihan gini, lah intinya. Kalau kata cowokku gini kayak sebenarnya kalau udah hubungan Kalau udah ngomong udah enggak tahu cowok udah. Akhirnya diakui. Iya sih. kalau apa namanya kalau udah dalam hubungan tuh pasti udah tahu lah ya, maksudnya di situ kan ada 2 orang ya, maksudnya ya selain jaga komunikasi, jujur, sebenarnya kalau dibilang privasi itu memang ada privasi, tapi kalau misalkan pasangannya tanya ya harus dijawab jujur-jujurnya. Kalau pasangannya aku misalkan dan maksudnya tuh kalau misalkan privacy yang membobol privacy itu maksudnya adalah ketika kita pegang HP-nya, pinjam HP-nya, Secara lihat paksa. tanpa seizin dia. Jadi kalau misalkan dia ngizinin, tapi ada yang harus di ini, ya udah nggak apa-apa. Ya kalau emang dia pengennya ada sesuatu yang harus disembunyikan, ya wes, mau gimana lagi gitu. Ya nanti percaya aja. Kalau misalkan dia bohong ya nanti ketahuan kok. Soalnya ini, Mbak, tahu nggak sih Mbak yang apa namanya kalau di ini orang-orang pada bilang kalau masalah selingkuh, cewek itu lebih pintar, mainnya lebih rapi ketimbang Mainnya cowok. lebih rapi. Ya kan? Cowok tuh kayaknya kayak sedikit tuh ketahuan gitu. Sedikit ketahuan, memang cewek itu lebih rapi. Lebih rapi, tapi Makanya bisa besok kebongkar juga. Kalau Akhirnya bisa selingkuh kebongkar. dikasih nama Ya? Yanto Diesel. Party seleb gitu. Ini mobilku dieselnya bermasalah. Atau diesel. Ya. Yanto seleb. Tapi emang itu sih, cewek tuh terkenal sebagai pelatih. Fenomena selingkuh, tapi ini kan juga naik. Banyak nih kalau Karena dilihat ceritanya bermunculan sih. bermunculan banyak yang masalah selingkuh lah, inilah dan lain sebagainya. Itu masih dalam tahap relationship loh, bukan masuk ke yang sudah menikah suami juga istri, banyak ya, suami istri juga banyak. Bahkan kasus COVID melonjak tinggi pun itu juga ikut naik waktu itu. Kan. Betul. Lah itu gimana? Ketika orang ketemu intens tapi malah ada hal kayak gitu. Maksudnya ada kasus seperti itu yang naik. Itu berarti disebabkan juga karena sering kontak atau sering ketemu terus akhirnya jadi kayak gitu. Jadi gampang marah atau kayak gimana itu? Maksudnya pasangannya ke kita. Enggak, maksudnya dengan fenomenanya COVID itu naik, otomatis kan itu membatasi kita, gerak kita. Yang sudah menikah berarti suami istri ya dia akan di rumah, gitu ya. Atau terus ngerasa bosan. ya kemudian yang punya pasangan, yang punya pacar, dia otomatis jadi intens ngobrolnya, entah video call atau teknisnya bagaimana itu naik, ada peningkatan interaksi di situ. Nah tapi faktanya itu ada kok banyak yang orang kasus selingkuh kemudian bubar, terus yang pacaran ya selesai dan lain sebagainya. Itu kayak gimana? Berarti yang yang dimaksud dengan selingkuh sampai akhirnya jadi selingkuh itu kayak gimana? Sampai bubar itu gimana berarti? Oh itu sih tergantung ini tergantung orangnya nggak sih Mbak, kayak maksudnya kalau kita nahan pasangan buat gak selingkuh Nggak bisa. Kalau dia ada keinginan buat selingkuh ya dia bakal selingkuh. They will find their way. Mereka akan menemukan jalannya masing-masing, entah itu lewat game, entah Itulah kenapa jadi cewek tuh jangan terlalu bucin beneran. Iya, Beneran. Dan jangan pernah punya mindset suatu saat dia bakal berubah. Dia kan Ya, nggak mau deh. betul. Dia kan nggak mau. Sebenarnya kalau ditanya dia pun juga nggak mau bucin. Tapi dia sadar bucin tuh gimana terus? Kok aku jadi bucin? Nggak mau jadi bucin kayak gimana? Gitu. Bucin kan sebenarnya juga berlaku buat keduanya gitu Ya loh. berarti Maksudnya dia cowok bucin juga memang banyak. sebenarnya kalau ngobrol soal bucin kan berarti ada korelasinya dengan love language ujian. Iya nggak sih, kayak misalkan love language-nya dia act for service, membantu kita, bantuin kita gitu. Ya
ya dia lambat laun jatuh iya, jatuhnya. karena kita memberikan bahasa cinta kita tuh dengan cara misalkan ya kasih gift gitu, kasih gift kok nyaman ya ngasih gift, terus ya ngasih gift, bucinnya dia di perihal ngasih gift, akhirnya jadi bucin ngerasa begonya di situ gitu. Sebel. Ada temen yang kayak gitu ya Mbak ya? Banyak temen yang udah dikasih tahu nggak percaya juga banyak. Iya. Yang mengharapkan pacarnya berubah itu gregetan. Tapi dulu aku bucin, sadarnya ya setelah lepas dari seseorang itu. Wah. Jadi terus bisa belajar. Oh, sekeras apapun aku mau merubah dia, ya dia tidak akan pernah berubah. Mungkin berubah 1 hari 2 hari ketika kita ngomong. Terus besoknya ya gitu lagi. Oh, memang wataknya seperti itu. Berarti tinggal akunya bisa nerima dia apa enggak. Ketika ada kasus apapun ya, entah mungkin selingkuh atau dan lain sebagainya lah, entah dia nggak jujur dan lain sebagainya. Kemudian aku dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri misalkan. Ada pasangan yang bilang gitu. Ada sih. Orang selingkuh itu dia melakukannya sadar kok ngapain. Sabar. Jadi Orang ketika dia sadar kok. Jadi ketika ada pasangan seperti itu, enggak, aku khilaf misalkan. Aku khilaf, kemudian aku dikasih kesempatan lagi misalnya. Itu tuh harusnya dikasih kesempatan lagi atau enggak? Enggak selingkuh KDRT enggak. Anda jangan seperti Lesti ya. Bilangnya enggak, besok balikan. Wah. Hilang res. Lah tapi enggak. Dari sisi kemanusiaan kita. Oh enggak ada kemanusiaan kalau itu. Kalau soal selingkuh tuh empati kita mati langsung. Maksud dari sisi kemanusiaan kita yang namanya orang tuh kan ya meskipun apa ya? Macam-macam kan orang bisa kok berubah, itu bisa. Bukan berarti nggak bisa loh. Ya. Setuju nggak sih orang bisa berubah? Ya, memang setuju bisa nggak? berubah. Iya, makanya karena bisa berubah kita sepatutnya tuh ngasih dia kesempatan untuk berubah banget. Kalau aku pribadi silahkan berubah ke arah yang lebih baik, tapi bukan untuk aku. Bener. Untuk orang yang besok ketemu kamu aja di masa depan. Iya. Betul. Aku setelahmu aku gitu kan. Bener kan? Masalahnya kalau kita udah tahu jeleknya tuh kita cewek Jadi sama ilfil, kepikiran terus Mas. Jadinya apa kalau misalkan dia udah berubah pun kadang itu tahu kan Mas kasusnya misalkan yang cowok selingkuh terus nanti dia yang cewek ngasih kesempatan kedua tapi ceweknya terus-terusan curiga terus. Ya, terus Ceweknya akhirnya malah nggak nyaman. Malah nggak nyaman. Jadi mending Gitu. Mas, Anda melanjutkan dengan yang lain Iya. saja. Silahkan berubah ke arah yang lebih baik tapi dengan yang lain. Ada kenyataannya kasusnya tuh juga cewek ada yang kayak begitu misalnya. Ya bukan saya Mas. Ya, Saya pasti iya akan- kan caranya ada yang kayak gitu. Itu kayak gimana? Sebagai cowok kadang tuh Ya nggak realistisnya apa-apa. males juga nerima orang kayak Nggak gini apa-apa tapi kalau misalkan ceweknya mau menerima segala resikonya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pilihan masing-masing sih. Iya masing-masing. Kalau aku Tapi sih kalau nggak mau. kami enggak. Karena kalau selingkuh itu kan dia melakukannya secara sadar. Dan yang kedua KDRT. Kalau misal KDRT itu kan berarti sudah main fisik ya, sudah kasar. Kalau kasar berarti hubungannya dengan emosional. Padahal wanita itu harus mencari pria yang emosinya itu terkontrol. Kalau dia sudah KDRT kan berarti emosinya nggak terkontrol. Yups. ya untuk bisa apa ya mengontrol emosi kan nggak gampang itu. Ya memang Ya, gampang. memang, Berarti memang memang dia gampang. memang dia manajemen emosinya buruk ya sudah. Gitu. Enggak, maksudnya kalau ngomongin manajemen kontrol atau bisa mengontrol emosi kan sebenarnya berlaku keduanya. Cewek Iya, keduanya. meledak juga banyak gitu loh. Ketika Iya, ada banyak. langsung meledak. Makanya cewek yang kalau KDRT juga ditinggalin. KDRT kan itu apanya KD Yuni deh? Kakaknya enggak sih? dia RT-nya. Kan KDRT. dia RT-nya. Apanya KD Yuni? Iya, kalau ketahuan karena dia lapor ke RT si KD ini ya. Jadi KDRT akhirnya ketahuan. Ini ngobrolnya jadi kemana-mana. Jadi kemana-mana. Gak apa sih. Ya tapi itu apa ya? Kalau kita simpulkan ini manfaat banget karena mungkin relate banget dengan remaja usia yang SMA, kuliah dengan Yang jelas, kerja dong. iya, Banyak ya. pesennya cuma satu sih. Jadi realistis aja. Iya betul. Jangan Realistis terlalu- yang gimana? Ya realistis aja. Kalau sekiranya dia sudah tidak menguntungkan, tinggal. oh gitu. Jadi hubungan Tidak itu menguntungkan dari segi apapun ya. Iya dong, saling menguntungkan dong harusnya Gitu. dong. Masa Membawa yang lebih baik lah kalau misalkan Iya. kelihatan enggak ada iya, nggak ada effortnya, nggak ada harapan. Bicara menguntungkan berarti kita harus hitung-hitungan dulu dari awal nih.
ya kayak gitu. Yang dihitung apa dulu? Bukan Lah, materi loh ya, Lah, bukan tadi kan soal materi loh ya. Tadi kan nyampein kalau yang menguntungkan dari segala hal. Berarti Iya. ketika kenal Dokter Winda ini kita harus mulai berhitung nih. Gimana kalau sama dia? Kemudian apa ya? Ya berarti kan paling enggak kayak semacam bisnis kan ini. Ya. Kan? Ya enggak bisnis. Mungkin kayak Ya, maksudnya bisnis kan menguntungkan. untuk menguntungkan tuh misalkan kayak gini loh. Oh, dia ternyata bikin aku mikir. Nah, Dah. Kan tuh merugikan aku. Lah, Iya, bikin aku mikir misalkan dia nggak ada kabar atau apa, bukan nggak ada kabar, misalkan dia selingkuh apa, aku mikir aku nangis, kan tidak menguntungkan satu, menguntungkan, iya. merugikan. Ya udah. ya lepasin realistisnya aja. apa? Realistisnya ketika dia tidak menguntungkan ya wis tinggal aja gitu. lah iya, maksudnya ini bukan bicara pada kasus tertentu, tapi untuk memulainya kan berarti kita harus ngitung dulu. Iya, memang harus dikira-kira dulu. Lah Dikira-kira. iya. Menimbang- Mengira-ngira menghitung dulu Iya, kira-kira menghitung lah, resikonya. apa aja yang dihitung? Yang dihitung. Yang dihitung mungkin kalau cewek ya, kalau belum nikah mungkin potensi. Kalau cowok kan biasanya ya generalnya kan cowok pasti ngeliat fisik, ya kan? Ngeliat Nah, fisik oriented Kita- nih Mas kita Dery tuh- nih wah. Lah iya Oh, nyatanya iya. banyak cowok kan gini. Kalau cewek tuh semuanya kayaknya, cowok. kalau cewek tuh kayaknya lebih ke masa depan Iya, ini. bener, Cowok bener. nggak sih Mbak? Kayak dia mungkin besok berpotensi kayak gimana? Apakah dia akan jadi orang yang berhasil atau kita juga Kalau akan nggak gitu. munafik ya, kalau ngobrol soal realistis ya, finansial tuh Iya penting sangat loh. dinilai sama cewek. Dinilai Sebenarnya. Berarti ketemu gajimu biro gitu. Enggak gitu. Kan kita lebih ke bisa- potensi dia sih, Mas. nah, Dia rajin apa enggak orangnya? gaji sih sekian. Bakatnya gimana? Gaji mah aku nggak pernah. Alhamdulillah sejauh ini nggak pernah tanya soal gaji. Tapi kan kita bisa mengira profesinya apa, bekerja di mana itu. Oh berarti range-nya segini nih. Terus gaya hidupnya dia, terus cara dia bekerja seperti apa, cara berpikirnya dia seperti apa, Iya, cara iya. dia melihat masa depan besok tuh seperti apa, kayak gitu tuh bisa jadi. Kalau ditarik ke awal lagi yang masalah profesi dan profesi berarti itu juga menentukan loh. Aku nggak mau seprofesi, tapi dia usaha yang gini gitu berarti. Ya gimana ya menjelaskannya ya? Iya. Saya ngomong sama Kayak dokter mana karena nih? kayaknya aku nggak mau sama yang seprofesi karena dokternya dokter umum misalnya. Enggak sih Mas. Itu kan dilihat Kan dilihat nggak gimana? enggak maksudnya kan masalah profesi non profesi kan aku sih maksudnya enggak melihat dari gajinya, tapi aku ngelihat dari dia kemampuannya gitu loh Mas. Maksudnya kemampuannya. Iya, apapun bakatnya kemampuannya, dia. bakatnya dia ujung-ujungnya juga salary. Bukan salary aja. Lah gitu. iya salary. Intinya tuh wanita tuh hanya butuh jaminan Lah masa depan. iya, untuk bisa menjamin kan ada susah. nominalnya, ada Iya. value-nya, ada ininya macam-macam. Berarti kan juga bicara salary mau nggak mau. Kalau bicara realistis loh. Ya iya. Iya enggak? Iya. Iya. Ya memang kalau tapi bicara kalau- itu memang bicara salary Oke, juga. berarti ketemu poin pertama itu masalah itu tadi salary jadi Ya, poinnya, ya, ya kan? Berat oke, sekali, boleh. Mbak. Ya kan, bener kan? Boleh. Setuju nggak nih? Setuju. Nggak setuju nih katanya nih. Kenapa cewek-cewek ini yang Salary itu tapi kalau ngobrol soal salary, oke aku setuju salary ya. Tapi soal nominal di salary itu aku itu nomor sekian loh. Yang penting Iya. dia punya salary dulu, dia Lah ada iya. penghasilan dulu. Lah iya. Besar kecilnya ya bisa kita atur lah. Gitu. Bisa besar Tergantung kecilnya kan usahanya dia tergantung juga. dianya juga. Nah, tapi kan salary juga jadi poin penting gitu. Ya jadi poin penting mas. Sekarang- Kalau nggak punya salary Lah ntar iya. ngapain? gimana? Mangan opo? Iya, mangan opo. Lah iya, kan berarti itu salary itu jadi poin penting pertimbangan Penting. ketika kita mungkin tahapnya udah Mau serius semakin gitu ya. mengerucut gitu loh. Itu kan jadi poin penting apapun profesinya intinya kan dia punya salary lah. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua apa? Nggak mungkin berhenti di salary dong. Problem solving. Ah, Cara dia anu, menyelesaikan masalah. menyelesaikan. Problem Apa dok? solving. Itu kalau aku sih. Kalau jenengan apa dok? Salary problem solving. sabar. Sabar. Salary-nya sak ini ya sabar. Gaji aku bulan ini cuma segini. Sabar. Atau jenenge sabar. Sebenarnya sabar. Sabar gunung. Ya, problem solving. Apa nih? Tik tuk tik tuk tik. Ya itu deh. Salary, kemudian kalau dia Problem problem solving. Mungkin Bagaimana? emosionalnya kali ya. Iya, stable. emosionalnya. Emotionally Terus stable. apalagi selain itu? Supaya ini kan bicara realistis tadi supaya ya sama-sama menguntungkan. Ini bicaranya kalau dari dia sama dokter Winda kan dari sisi perempuan untuk ke cowok.
Nah, cowok tuh berarti kan harus punya salary, harus dia punya kemampuan untuk problem solvingnya, kemudian apalagi yang emotional dibutuhkan, stable. emosional yang terkendali, kemudian apalagi itu. Apakah cuman itu saja? Untuk kono tak ya mikir. Iman. Woi, ya betul. Jadi iman tuh nggak nomor satu. Nomor Yang biar dia salarinya bagus, apa orang ya dia kan gomor apa-apa. ini misalnya. beda duniawi sama Iya. sama Nah, akhirat. kan ini Pusing. selaras kan, nggak bisa yang jalan Iya, sendiri. ya iman tetap nomor satu karena ketika dia beriman dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Betul. Kalau Udah itu kuncinya itu. Kalau beriman, kalau cowok biasanya kalau beriman tahu apa yang harus dilakuin gitu, dia nggak akan memberatkan ini iya. kok, memberatkan ceweknya kok. Dia tahu. tidak akan memberatkan cewek, dia tahu how to treat seorang wanita itu gimana, Ceweknya udah tanggung berat, jawab. Oh ya benar sih. Apalagi kalau saya. 80 kilo. Yoi. 20 kilo masih kayak gabah. Makan sapi. Gitu ya Gitu berarti. sih iman itu yang nomor satu ya pesan berubah Taubah, lagi, taubah. berubah. Taubah. Secepat itu berubah loh. Ya memang kan realistis. Wanita. Jangan terus berargumentasi di balik wanita gitu dong. Ya nggak apa-apa Hormonal, dong. Mas. Berarti kesimpulannya yang pertama dia beriman, punya agama lah ya, maksudnya punya agama, kemudian realistisnya dengan salary tadi, dia punya penghasilan lah. Intinya. Kemudian yang ketiga problem solving, yang keempat emosi yang terkendali. Terus ada lagi nggak? Tapi beragamanya itu kayak lihat gitu loh. Bukan. Lihat gitu. Mana? Ngapa? Hah? Kenapa? Superman berubah. Oh, Superman sekarang jadi bakul makanan. Oke. Gimana Dok? Maksudnya lihat gitu loh, Mbak. Kan nggak ada misalkan orang, maksudnya di agama kalau di Islam rajin sholat 5 waktu kan memang kewajiban ya. Ya. Itu kayak bare minimumnya. Memang Ya. itu kewajiban, memang dia harus lakukan. Tapi lihat juga dari sisi yang lainnya. Misalkan dia itu kalau gampang marah enggak, maksudnya dia ngerti enggak, pengertian enggak, maksudnya apa ya? Jelasin nih. Dia Ilmu tuh tahu plus. ilmu plusnya lebih ke dia manajemen marahnya kayak gimana. Kalau misalkan dia sholat 5 waktu tapi dia ngelempar barang, marah-marah, ya Kerjanya nih JNE kok. Kerjanya JNE. Kerjanya bagian produksi ya. kepikiran sih, enggak kepikiran dong. Oh, kerjanya neng di bagian logistik kok. Dia bagian QC piring kocok. Gimana loh? Speechless. Oke, berarti sebenarnya nilai plus dari ya kalau sholat baca Quran itu kan bare necessary. Iya, itu kan maksudnya itu kan memang harus dilakuin ya. Ya. Tapi ada nilai plusnya gitu loh maksudnya Mas. Jadi kayak ketika dia sering ikut kajian, sering apa kan dia dapat tambahan ilmu nih. Jadi seorang wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok gitu kan. Tidak bisa dipaksa untuk meluruskannya. Nah, akhirnya dari situ dia tahu nih tanggung jawab laki-laki itu seperti apa sih. Terus laki-laki itu harus bersikap seperti apa sih kalau di depan wanita. Ya, Nanti kalau sudah gimana? punya anak nanti gimana? Harusnya gimana itu? Nanti bersikap adil sama ibu sama istri itu gimana itu? Lah iya, harusnya gimana itu? Harusnya. Kan tadi kamu bilang tuh harus tahu laki-laki itu harus gimana. Ya gimana? Coba sampaikan. Yang Gimana? Oh, sampai belangkemen kudu ngomong apa? Ya, Sebenarnya nih tidak bisa aku definisikan ya. Ini cuma yo gak bisa no, harus bisa didefinisikan. Realistis mungkin kok. gini ya. Mungkin ketika aku Kita fair dong, kita iya, harus fair no. mungkin ketika aku menyaratkan, memberikan syarat bahwa harus begini, tapi kan kita tidak bisa mendapatkan 100% yang kita syaratkan. Iya. Misal, dalam bayanganku adalah aku punya pasangan yang tanggung jawab. Iya kan? Lo bener, tanggung jawab itu tanggung jawab terhadap apapun loh, terhadap kehidupan rumah tangga, terhadap aku sendiri, terhadap kalau misalkan dia punya adik perempuan ya sama adik perempuannya, dia masih ada ibu ya sama ibunya, gitu. Tapi tanggung jawab itu kan semua relatif loh deh. Maksudnya tanggung jawab ya kan harus Ya, detail dan relatif, tanggung ya, jawabku. itulah. Jadi seorang perempuan tuh kayak gimana sih misalnya ya? Lebih ke ini sih, tadi kamu nyampein ya tahu cowok tuh ke istrinya harus perhatiannya seperti apa dan sebagainya. Itu kan harus didetailkan juga.
nggak semua cowok tahu loh maksudnya. Kok kon detail naik Ya iya kan. Malah jadi ustazah. Lah iya kan tadi bicaranya kan dia nyampeinnya harus realistis Ya, di awal. ya. Ya harus realistis dong. Realistis kan berarti. Yang apa dulu? Yo pertama. Iya tadi kamu nyampeinnya kan. Ya. Apa tuh? Cowok tuh harus tahu kan sebelum ke sana deh. Misalkan tak balikin gini. Kalau aku jadi cowok ya misalkan. Salary sesuai yang mbok inginkan misalnya. Salarynya ada. Iman ya nek misalnya munggah medun ya tutup iman. Munggah medut. Kesel. Meskipun iman punya pasti semua orang Ya, pasti punya pasti, iman. pasti. Cuman grade-nya aja yang kayak gimana kan. Iman punya, salary punya. Kemudian problem solving juga ada. Juga dimiliki. Kemudian apa tadi? Emotional Emosi yang stable. kekontrol juga dia punya kapasitas untuk apa ya nge-maintain itu. Rabi saiki. Rapi. Gitu kan. Nek duwe kabeh rabi saiki. Tapi yang perlu diperhatikan kan, yang cowok kan pasti dia juga meminta benefitnya. Lah apa yang dia Lah, lakukan iya. cowok? Maksudnya cowok Iya. apa ya coba? Cowok kan pasti karena hitung-hitungannya bisnis kan, namanya ini kan pasti juga sebagai cowok dia butuh juga. Nah, cowok ngelihatnya fisik tadi gitu loh. Oh. Kurang lebihnya kan ngelihatnya pasti fisik tadi. Oh, oke. Fisik itu yang pertama yang kelihatan lah otomatis. First gitu. impressionnya fisik. Pasti ke situ. Kemudian kalau misalkan yang diharapkan cowok itu enggak ini gimana? Misalnya enggak apa ya? Misalnya memberatkan gitu gimana? Memberatkan siapa? Memberatkan ceweknya. Ceweknya. Oh, dia menuntut gitu maksudnya. Kayak gitu gimana terusan? Nih, kamu udah dapet nih apa yang kamu inginkan. Di cowoknya. Kamu- Terus cowoknya nggak dapet apa yang dia iya, inginkan. Enggak diinginkan. Lu gimana? Tinggalan apa apa? Oh gitu. Iya, tinggal aja nggak apa-apa. Tinggal aja. Tinggal aja nggak apa-apa. Kalau aku, Heeh. tinggal aja nggak aja apa-apa. sih. Sama. Sama. Berarti kan Tinggal aja karena tuh apa ya sifat yang pasti nanti malah takutnya dia mencari yang lain. Jadi mending pada golek liyane sisan. Aku nggak tersakiti ya mending wes tak wis sekarang kamu cari aja yang lain gitu. oke. Kalau aku tak sudahi gitu nek aku. Nah, tapi dari sisi cowoknya, dari si cowok yang mbok harapkan tadi perhatian dan ini dan sebagainya itu kayak gimana detailnya? Bisa Ya, kalau dia nggak mau ngasih, bisa nggak usah disampaikan ya, nggak? Mbak. Enggak, maksudnya gini. Detailnya Dok. gimana? Maksudnya gini, Dok. Tadi kan dia nyampein, ya. Jadi cowok juga harus tahu dong gimana tanggung jawabnya. Iya. Jadi cowok harus tahu dong apa ya? Prioritasnya misalkan harus kayak gimana. Lah untuk menentukan prioritas, tanggung jawab, perhatian dan lain sebagainya itu apa aja? Kan dia tahu sendiri. Checklistnya, ya nggak bisa tahu sendiri juga. Prioritas ya, prioritas tuh tergantung melihat keluarganya dulu. Jadi kan pasti kalau kita, ini dari opini aku ya, misalkan dia masih punya adik perempuan, emang in case-nya seperti itu ya, dia punya adik perempuan, dia punya ibu yang juga perempuan pastinya, kan prioritasnya sudah beda. Terus ndelalah dia duwe bojo aku, ngono kan, sing serba rempong. Terus Skala prioritasnya kalau belum menikah, ya aku sadar bahwa ya mesti yang diutamakan adalah ibu dan adiknya. Oke, gitu kan. itu kalau cowok ya tanggung jawabnya beda lah intinya Ya, ya. tanggung jawabnya Karena dia beda. masih punya keluarga atau punya ibu, otomatis dia nggak bisa lepas. Kemudian Ya, terus- misalkan ini tanggung jawabnya inilah, tanggung jawabnya aja. Tanggung Tanggung jawabnya. jawab. Yang kamu harapkan sebagai istri itu mengharapkan atau sebagai pasangan ceweknya itu cowok yang bertanggung jawab tuh kategorinya yang kayak gimana? Yang kamu inginkan tuh tanggung jawab yang kayak gimana? Kok susah sekali ya soalnya ya. Karena aku pernah gini deh, ada datengin orang tua, gitu. Datengin orang tua, "Yuk, Saya kamu sebenarnya harus tahu ini kisahnya. jadi cowok yang tanggung jawab gitu ya." Nah, aku mikir tanggung jawab Tanggung kayak jawab gimana? itu gimana Tanggung ya? jawab tak tanya, tanggung jawab kayak gimana Pak? Tanggung jawab apa? Yuk tanggung jawabnya sebagai cowok kan nggak jelas. Ya tanggung jawab itu lebih ke itu Apa? enggak sih? Menurutku ya lebih ke Tanggung jawab ngasih sandang, pangan, papan. itu kan wajib. Nah, iya, itu kan Ya, tanggung jawab juga. Ya, itu tanggung Lah, misalnya jawab. itu udah Lebih terpenuhi. itu udah terpenuhi ke empati. 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 oke. Jadi ngerasain rasanya jadi cewek itu sebenarnya gimana sih? Apalagi kalau sudah berumah tangga, mungkin sudah punya anak satu Punya dua. anak. Wes apalagi wanita karir ya, misalkan sebagai contoh kan. Wes kesel neng kantor nanti di rumah masih dibebani dengan cuci piring, cuci baju, ngurusi anak ini. Tanggung jawabnya itu ada gitu loh. Menjadi seorang laki-laki itu empatinya ada. Oh iya, sudah capek. Oke. Kerjaan rumah mungkin bisa dibantu, ngurus anak bisa dibantu kayak gitu. Ya, berarti kalau empati tadi
bukannya itu akan lebih gampang dipahami oleh yang seprofesi? Ya. Enggak Balik, juga. Enggak juga. Ini pertanyaannya lingkaran setan. Lingkaran setan itu emang jebakan Blay. Enggak juga, empati kan Jangan-jangan kita selamanya akan di sini. samanya kan di sini deh. Menjawab semua ini deh. Kalau Enggak bicara juga empati, dong. lah iya, maksudnya Empati kan itu dilatih lah iya, dari dia empat- melihat. Makanya karena dia sering melihat, Mhm. karena dia merasakan juga apa yang dirasakan sama pasangannya setiap hari, bukannya itu akan lebih mudah didapatkan orang yang seprofesi dengan Enggak, kan Enggak ada juga, enggak toleransi. juga, Mas. Ada toleransi, ha. Ada toleransi, dari toleransi timbul empati. Berarti yang sama-sama profesi itu dia nggak bisa toleransi. Maksudnya iya ya Mas ya. Lek kalau dari ini sih dia kalau dari ini Ya. sih dia bilang kayak gini, aku ngerti kuliahmu angel apa, terus kamu juga jaga dari pagi, kadang pulangnya sore, Iya. capek berdiri, ngejar staff, ngejar dokternya kayak gitu. Jadi aku mau ngeluhan itu kayak mikir sih. Mau ngeluh mau mikir dulu, terus kayak mau memberatkan, misalkan kayak lagi main ya wes gak usah masak tuh wae kayak gitu loh, kayak gitu loh Mas. Ya iya. Lah iya. Harusnya kan- Lah iya itu Mas. Masa kan tidak perlu seprofesi. Sebenarnya begitu. tidak Ya iya. Saya rasa itu Ini tidak enggak- bisa enggak. dikaitkan dengan profesi loh. Itu kan pribadi masing-masing. enggak, mungkin bicara realistisnya. Kan ya sama-sama misalnya aku kerja sama dia nih di satu bagian. Kan sama-sama paham. Aku paham dia paham pekerjaan kita gitu di bagian ini. Bukannya itu akan lebih mudah untuk bisa memahami. Ya enggak sih? Bisa aja saingan adu nasib loh Mas. Malah adu nasib belum. Nasib apa? Beneran. Aku udah berat banget tadi ada gini-gini. Aku loh lebih berat gitu. Ya iya, kan persentase apa ya? Kemungkinan untuk saling bisa paham kan sebenarnya itu juga lebih tinggi dibanding yang enggak ini kan? Yang enggak seprofesi sebenarnya Iya, loh ya. iya. Nah, Ya karena memang ada karena plusnya paham, itu, karena ya. paham. Kalau enggak seprofesi kan bisa aja walah kerjaan kayak gitu misalnya ya. Ngeluh dan lain sebagainya gitu. Ya gimana dong? Itu sebenarnya Aduh, nggak ada ketawa aja korelasinya antara profesi dan toleransi dan empati ya. Tapi kalau kita ngobrol soal realistis, ya memang nilai plusnya ketika dapat yang seprofesi itu bisa lebih memahami. Misal kalau yang seprofesi Karena itu kan jadi alasan juga pilihan seprofesi Ya, karena bisa memahami. bisa Wah, apa orang gue, ayo. memahami. Terus kalau beda profesi apakah dia tidak bisa memahami? Belum tentu. Belum tentu. Kadang dia lebih jago memahami. Iya, betul. Gitu dari pengalamannya dia, dari backgroundnya dia, dari orang-orang yang dia temui. Mungkin dia bisa belajar dari situ gimana cara lebih memahami pasangannya gitu. Betul. Gitu ya. Kesimpulannya itu berarti. Jadi mau seprofesi atau enggak, poinnya bukan di situ. Bukan di situ. Bukan Tergantung di situ. olah rasa. Iya. betul. Ada kesepakatan, kemudian ada tadi sampai dia realistisnya juga harus bisa berpikir, jangan sampai kita bucin yang sampai level yang LOL tadi. Gitu. Intinya seperti itu. Lah untuk meminimalisir itu hal yang dilakukan tadi yang disampaikan perwakilan dari Wanita-wanita Indonesia. begitu. Harusnya Karena yang lebih banyak bucin tuh karena kebanyakan kayaknya cewek ya. Iya sih. Iya, Yang sampai gitu loh ya. Iya, karena kadang cewek berharapnya dengan aku melakukan ini dia bisa bertahan, padahal itu enggak. Enggak, soalnya Beneran, sumpah. Apa yang kamu lakukan, mau kamu sebaik apapun, kamu secantik apapun, kamu sekaya, sebahenol apapun, ketika cowokmu ini pengen selingkuh ya selingkuh. Makanya Berarti kamu tuh Kak deserve better buat dirimu sendiri aja. Kalau gitu. aneh tuh ada yang bilang kalau cewek perempuan jangan berharap laki-laki berubah, jangan laki-laki jangan Gitu, kira bro. laki-laki bisa berubah. Yo, Tapi kalau iya. laki-laki jangan kira kalau perempuan tidak bisa meninggalkan. Iya, bener. berarti cowok nggak bisa berubah. Ya tergantung cowok. Ya, kan tadi bilangnya jangan berharap cowok tuh bisa berubah. Ya memang kan kita kan tidak boleh menggantungkan harapan terlalu tinggi pada manusia kan. Bukan berharap, artinya kan berarti emang cowok nggak bisa berubah gitu. Ya tergantung.
tergantung pribadinya. Ya itu berubahnya itu tadi. Kalau Kalau berubah sehari 2 hari. berubah mungkin berubah, tapi mungkin berubahnya tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai cewek. Misal. Ya, berarti menghakimi dong kalau itu ngecas terus jadinya cowok. Ya nggak enggak bisa ngejudge, berubah. makanya kita itu berkatanya adalah ketika dia tidak mau berubah, tinggalkan saja. Apa yang Nah, kamu tunggu, Besti? Enggak ada. Masalahnya orang nggak mungkin ketika harapannya orang tuh pasti berubah gitu ya. Iya. Dirinya sendiri sebenarnya juga Berubah pengen pasti ada berharap motivasinya berubah. kan? Lah iya. Artinya ya. dari dirinya sendiri sebenarnya dia pengen berubah, tapi mungkin banyak hal faktor yang Membuat dia menyebabkan stuck dia gitu. stuck di situ gitu. Berarti kurang motivasi. Iya, kurang motivasi itu. Nah, Kurang motivasi. motivasi kan harusnya dari Motivasi pasangan itu. enggak. Kamu bisa berubah gitu loh misalnya. Enggak, emang motivator apa kamu bisa berubah? Enggak. Misalnya ya kan harusnya dibutuhkan kayak itu, harus didukung gitu kan? Iya. Ya iya. Iya, Berarti kalau didukung berarti tetap Lah didukungnya kan beda-beda kayak aku mendukungnya dengan memberi contoh. Misal aku pengen dikabari terus ya aku ngabari terus kayak gitu. Itu kan sudah motivasi secara tersirat sebenarnya. ketika kamu mencontohkan kemudian tidak mendapatkan output yang kamu harapkan kayak gimana? Tinggal Mas. Betul. Ngopo Tinggal Mas. Bener loh. Ini ada korelasinya sama sekolah kedokteran tadi loh. Kamu Kenapa? Apa kamu putus tuh paling nangisnya sehari seminggu nangisnya. Mbuh nek kelingane tekan kapan nggak tahu. Tapi ketika kamu bertahan dalam hubungan yang tidak seperti kamu harapkan, Nangis itu terus. nangismu tiap hari. Tapi menikmati dia deh. Nyatanya bisa dari tahu. Dari sopo? Enggak menikmati. nggak? Ini karena terlanjur cebur aja bisa teles. Gitu. Jadi jangan mengatasnamakan bucin atau apalah ketika merasa itu sudah tidak cocok, sudah tidak ada masa depan, sudah tidak bisa dilanjutkan, tinggal. Cowok nggak cuma satu beneran, Iya. sumpah masih banyak ikan di laut. Wes. Walaupun ngerong itu Aduh. nggak apa-apa. Intinya itu ya, kalau sekiranya hubungan sudah tidak sama-sama menguntungkan, lebih baik ditinggalkan. Ya pasti ada konsekuensi, Pasti. apa ya, resiko dan lain sebagainya. Tapi itu harus dilakukan berarti. Iya. Berlaku cewek sama cowok. Iya. Oke, gitu aja deh. Ini sudah 2 jam. Hanif sudah. Hanif sudah gini-gini terus dari tadi. Sudah terdengar suara perut Hanif. Oke, gitu aja. Semoga podcastnya bermanfaat ya. Walaupun ini di akhir segmen kok kayaknya sesuai dengan opini masing-masing. Ya, semoga bisa diambil sisi baiknya, sisi buruknya ditinggalkan supaya menuju Indonesia lebih bagus. Wah. Emas toh. 2045 Indonesia emas. Dengan menciptakan Generasi yang tidak bulat. generasi society Iya. 5.0. 5.0 melek teknologi, melek literasi. Oke, berarti kalau melek itu harus lebih realistis. Oke, gitu aja podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dede.